Hi, I'm Joanna and I'm the CEO of Focus on the Family Singapore, a local Christian charity tied to a global network of the same name. We help everyday families in Singapore thrive in their parent-child and marriage relationships. At Focus on the Family, we recognize that the everyday family is not spared from the challenges of busy modern day life, especially in Singapore, and that there is no perfect family. We all are imperfect in our own ways, and we have challenges when we relate to others, particularly those closest to us. And therefore, we want to help nurture relationships and to come in and build strong relational health. And in many ways, we see relational health akin to physical health, where prevention is really better than cure. It's been said that it's easier to build a child or strong children than to repair broken men. And in similar ways, we don't want to wait till relationships are in disrepair, when tensions run too high in the family before we step in and do something. But we want to help, families relate to one another in a loving manner, in a way, of course, as Christians, we believe in a way that glorifies the Lord and makes His way, His will, His nature known. As the emphasis on our work is upstream, unfortunately, funding is hard to come by, and that's why we've been so blessed and encouraged by the support coming from Emmanuel. Thank you so much. And as you know, when we uphold God's design for the timeless institution of marriage and family, for timeless, trusted family values, opposition will come. And it's been a great blessing to us to have Emmanuel stand with us at times such as this, particularly coming out of COVID, the challenges that COVID has presented to us as we've had to do some trimming financially, and also pivoting of our programs, digitalizing some of our resources. So thank you so much for your kind support. We all have a family, and we know how important family is to us, especially coming out of COVID. And because of that, at Focus on the Family, we know that we can't do this work of promoting and protecting the family alone. So we need your help. And we need you to participate and to build strong family relationships. Today being Father's Day, we would like to wish all dads a happy, blessed Father's Day. And to also encourage you in your journey as a dad and to affirm you, honor you as the leader, the man of the household. We want to invite you to participate in our Father's Day campaign, Call of Daddy. And we also want to invite those of you who have a dad or a father figure in your life to honor him by checking out our website for more resources. And in this way, you can help us to continue to promote God's design for fatherhood and for family at large. Thank you, Emmanuel, for journeying with us and supporting us. God bless you, and together we can build strong families for our future and our nation. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah suasana siang hari ini. Saudara sekalian, apa kabar? Doa kami senantiasa saudara sekalian dalam keadaan sehat dan afiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik saudara yang di ibadah sekarang ini maupun dalam Zoom, senantiasa dalam sukacita dalam berkatan Tuhan. Amin. Pada kesempatan ini, sebelum mulai ibadah, saya mau sharing sebagian firman Tuhan bagi kita sekalian, yaitu yang terambil dari Roma pasal 6 ayat 13. Demikian firman Tuhan, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Kiranya firman Tuhan sekalian siang ini tuh bisa menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini.
Shalom saudara, dan senang sekali bahwa kita boleh ketemu bersama-sama di online, dan saya percaya bahwa saudara selalu dalam keadaan sehat. Dan hari ini saya ingin mau sharing kepada saudara tentang menjadi seorang hamba yang baik dalam keuangan. Saudara, kita mulai dari hal ini, kita akan lihat dalam situasi keadaan ekonomi, kadang-kala kami rasanya dalam kekurangan, tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama dan kami mau lihat tentang sebagai anak Tuhan, Tuhan memberi kita hikmat untuk dalam keuangan. Sudah kita tahu bahwa setiap kali ada masalah di dalam keluarga, itu satu kunci itu selalu itu adalah keuangan. Mari saat ini kita akan berdoa dulu, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita boleh dengar sharing ini bersama-sama dan kita juga boleh aplikasi dalam kehidupan kita. Ya, mari kita berdoa hari ini, mari kita siap hati kita untuk firman Tuhan. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat firman-Mu. Tuhan, tolong setiap anak-Mu, kami percaya Tuhan bahwa Engkau beri kita hikmat dalam pelajaran ini supaya pada waktu kita dengar bersama-sama, Tuhan tolong setiap anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami perlu pertolongan-Mu dan hikmat-Mu. Yesus, kami berdoa untuk berkat-Mu. Biarlah firman-Mu akan kuatkan hati kami dan beri kita hikmat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah, saya akan baca di kitab Amsal. Kitab Amsal pasal 13 ayat 22. Ya, kita belajar di sini bahwa orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan pada orang benar. Sudah dalam bahasa Inggris di dalam NIV dikatakan di dalam Proverbs chapter 13 verse 22 dikatakan di sini bahwa a good person leaves an inheritance for their children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Sudah, saat ini kita akan lihat bahwa kita akan belajar firman Tuhan ini akan mengajar kita untuk hidup menjadi contoh yang baik dalam financial kita. Ya, kita tahu bahwa sebagai anak Tuhan, Tuhan selalu ingin memberkati setiap anak-anaknya yang setia, dan Tuhan selalu adalah Jehovah Jireh kita. Tuhan yang selalu mencukupi kebutuhan kita. Dan kita tahu bahwa saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang menjadi seorang hamba yang baik dalam keuangan. Kita juga boleh mengerti, ya, kita boleh mengerti dalam apa yang saat ini terjadi. Kita minta pertolongan Tuhan. Ya, kita lihat dalam secara ekonomi, secara global, ya, kita sudah mulai lihat itu ada resesi, dan dalam hal-hal berita dalam pasaran atau marketing kita sudah lihat tu bahwa dikatakan recession. Sudah, kita akan melihat dalam saat ini kita harus siap dan berwaspada dalam secara ekonomi kita, baik dalam hal ini. Tuhan juga mau beri kita hikmat dalam keuangan supaya kita tidak memboros, dan kita harus juga untuk berhikmat untuk secara ekonomi keluarga kita. Ya. Dan hari ini kita boleh belajar 3 objektif, saudara. Dan
Nombor satu, kita boleh belajar untuk menolong kita untuk mengurus rencana financial kita. Saya percaya bahwa Tuhan akan pasti menolong kita untuk mengurus setiap keuangan kita. Dan saudara, kita tahu bahwa apa yang kita mendapat hasil atau pendapat kita setiap bulan, kami tahu bahwa Tuhan juga beri kita hikmat supaya kita tidak boros. Ya. Nombor dua itu untuk mengajar kita untuk menjadi tanggung jawab kepada Tuhan, keluarga, dan diri kita. Saya percaya bahwa apa yang kita terima pendapat kita, itu semua adalah berkat Tuhan, dan kita harus tanggung jawab kepada Tuhan apa yang kita dalam hal-hal financial, dan juga khusus buat keluarga kita. Kita juga tahu bahwa kita juga tanggung jawab kepada keluarga kita dan kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita akan belajar di sini untuk hidup menjadi contoh yang baik dalam berkat Tuhan. Sudah saat ini kita masuk dalam pendahuluan. Kita mau belajar di sini bahwa sebagai hamba Tuhan, kita mempunyai tugas yang penting setiap hari. Sudah saya percaya bahwa ini hal yang bahwa kita punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab untuk berfokus dalam keuangan kita, waktu, dan talenta kita. Dan saya tahu bahwa setiap resources atau sumber yang kita ada saat ini, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Ya. Dan kita tahu bahwa dalam hal ini, saudara, saya bukan seorang yang financial planner atau orang yang membuat perencanaan keuangan. Tapi ini membagi secara pengalaman bagaimana saya mengalami untuk belajar untuk menjadi seorang hamba yang selalu mempunyai budgeting, ya, dan secara keuangan. Sudah saya tahu bahwa kalau kita tidak punya planning untuk budgeting, kita selalu boros. Ya, kita selalu lihat bahwa apa yang kita terima, kita hanya beli atau habis uangnya. Sudah kita lihat bahwa apa yang kita belajar di sini, kita harus bertanggung jawab kepada diri kita dan kepada Tuhan dalam keuangan. Sudah kita lihat bahwa kita mengalami suatu krisis yang tidak lama. Bahwa kita tahu bahwa pada waktu COVID, dalam masa-masa COVID dalam 2 tahun, dan kita lihat bahwa mulai dari tahun 2020, 2021, dan 2022, ya, kita lihat bahwa secara ekonomi kadang-kala kita tahu keadaan situasi keuangan kita. Ya, kita lihat bagaimana banyak orang mengalami, ya, dalam hal ini, dan mereka tidak nyangka bahwa hal itu bisa terjadi, dan ini suatu pelajaran buat kita. Ya, kita lihat bahwa bagaimana kita mempunyai suatu pengalaman dalam situasi tahun 2020 sampai 2022, kita lihat bahwa dalam kesulitan keuangan yang banyak orang yang selalu tidak tertukar. Ya. Kita akan belajar di sini bahwa bagaimana itu semua adalah pertolongan Tuhan. Ya, kita tahu bahwa Tuhan selalu membimbing kita, memberkati kita, menolong kita dalam waktu-waktu yang sangat terjepit, ya, dalam secara financial. Dan saya tahu bahwa hari ini kita boleh belajar, ya, kita boleh belajar, dan kita harus lihat keadaan yang menjadi seorang hamba yang baik dalam secara planning, budgeting kita. Dan kita ingin tahu bahwa Tuhan beri kita hikmat dan pimpinan untuk planning dalam rencana secara budgeting. Kita tahu bahwa apa yang kita ada, kita harus hati-hati dalam keuangan kita. Saudara,
Saya memberi contoh, kalau orang yang bekerja di Singapura sebagai seorang TKW, ya pendapat mereka itu rata-rata $700, ya, atau mungkin $600. Sudah, kita harus hati-hati apa yang kita ada. Dalam hal ini kita harus lihat untuk membagi dengan jumlah uang yang kita ada di tangan kita. Dan kita harus punya budget, anggaran. Berapa yang saya harus simpan untuk diri saya, berapa yang saya harus memberi untuk keluarga, dan berapa yang saya harus untuk bulan ini. Dan jangan lupa, seringkali kita harus siap perpuluhan kita kepada Tuhan. Kita lihat bahwa selama kita memberi kepada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah lupa kepada kita. Dan apa yang kita memberi kepada Tuhan dengan perpuluhan kita, saya percaya Tuhan selalu mencukupi kebutuhan kita. Kita selalu akan melihat pertolongan Tuhan, berkat Tuhan yang selalu ada kepada kita. Sudah, saat ini kita akan belajar bahwa Tuhan selalu memberi kita hikmat ya dalam hal ini. Dan nomor satu, kita akan belajar di sini. Kita akan tahu bahwa sebagai hamba yang baik atau good stewardship, ya, itu mulai dengan menanam sumber dayanya dalam kerajaan Allah. Kita tahu bahwa apa yang kita belajar di sini selalu kita invest kepada kerajaan Tuhan. Dan di Mazmur pasal 24 ayat 1 dikatakan di sini bahwa Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Saudara, kita lihat bahwa apakah kita adalah hamba yang baik. Saya percaya bahwa seorang hamba yang baik dalam keuangan, dia selalu setia untuk melihat atau memperkembangkan atau memperluaskan ya aset Tuhan yang sudah mempercayai kepada dia untuk mengurus. Apa yang kita ada di sini dalam pendapat kita, itu semua ada hasil bukan jeripaya lelah kita, tapi itu ada berkat Tuhan. Memang kita kerja keras, kita tahu bahwa itu semua ada berkat Tuhan. Sudah, segala-galanya apa yang kita ada, itu waktu kita, kemampuan kita, sumber kita atau sumber daya kita ada, keuangan kita. Itu semua ada di bawah pimpinan dan naungan Tuhan. Itu semua adalah milik Tuhan. Saya percaya bahwa dalam secara financial, itu salah satu aspek stewardship atau hamba yang setia. Ya. Dan ini kita tahu bahwa apa yang kita tahu bahwa dalam Alkitab ya, kita selalu lihat keuangan ini seperti isu yang besar, major. Ya. Yesus selalu berbicara dalam perumpamaan, dan Yesus selalu membimbing dan mengarah kepada kita untuk mengurus keuangan kita itu yang baik. Ya. Saya percaya bahwa Allah ingin kesejahteraan kita. Dan supaya kita tidak menjadi seorang budak yang selalu tidak tanggung jawab dengan hutang. Ya. Kita mau belajar di sini. Kita lihat. Kalau seorang yang selalu hidup dan terjerat dengan poor management dan keuangan, dia selalu mengalami suatu depres, atau juga dalam keluarga itu konflik, ya, selalu bertengkar. Mereka bimbang dan mereka selalu ada secara
problem terus, bertambah terus. Dan ini melihat bahwa mereka itu menjadi terikat dan menjadi pebudak dalam kewangan. Mereka selalu terjepit di situ dan mereka selalu melihat masalah di situ. Sudah kita tahu bahwa kita harus belajar di sini. Ya. Apa yang kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia ini, itu semua adalah milik Tuhan. Kita harus tanggung jawab kepada Tuhan. Memberi perpuluhan kita kepada Tuhan. Dan ini ada satu recognition, itu satu yang kita tahu bahwa kita mengenal dan kita mengakui bahwa ini adalah milik Tuhan. Apa yang kita ada itu adalah milik Tuhan. Itu semua punya Tuhan. Dan kita harus belajar untuk memberi. Supaya kita tahu bahwa Tuhan selalu menghormati apa yang kita memberi. Ya. Nah, kita tahu bahwa kita harus bertanggung jawab secara langsung kepada Tuhan. Dan apa yang Tuhan mempercayai kepada kita dalam keuangan. Dan ini suatu hal yang kita lihat, suatu kesempatan, opportunity yang kita lihat ini sesuatu yang Tuhan memberi kita tanggung jawab. Kalau kita boleh tanggung jawab dengan keuangan yang begitu kecil, saya percaya bahwa Tuhan akan selalu mencukupi kita. Dan kita akan melihat sesuatu yang Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Ya. Saudara, dan hari ini kita tahu bahwa Tuhan selalu mempercayai kita seperti seorang yang caretaker. Kita adalah caretaker. Selama kita ada hidup dalam dunia ini, kita adalah caretaker. Kita bertanggung jawab dan kita adalah hamba yang selalu kita tahu bahwa kita harus memelihara apa yang kita ada di sini. Ya. Saat ini kita harus belajar. Nombor 2, poin kedua. Sudah kita akan lihat bahwa sebagai hamba Tuhan yang baik, ia bersikap nyata tentang kondisi asetnya sendiri. Ya. Kita tahu bahwa di mana Amsal pasal 27 ayat 23 yang dikatakan di sini bahwa kenallah baik-baik keadaan kambing, dombamu, perhatikanlah kawanan hewanmu. Sudah kita tahu bahwa apa yang dikatakan di sini bahwa di dalam bahasa Inggris di NIV, ya, di Proverbs 27:23 dikatakan, be sure you know the condition of your flocks. Give careful attention to your herds. Ya, kita lihat bahwa apa yang kita belajar sih bahwa kenalah baik-baik. Saudara, Salomo menulis kitab Amsal ini, dia punya gambaran tentang dunia ini dalam secara pertanian atau perkebunan. Ya, kita lihat ada kambing, ada domba dan haiwan. Dan kita tahu ini adalah satu prinsip yang kita bisa belajar. Kita boleh belajar dengan banyak hal yang di sini. Nombor 1, kita harus tahu bahwa kita harus kerja keras. Ya, kita tahu bahwa Tuhan memberi kita ya suatu manajemen ya yang kita harus urus ya. Dan kalau kita kerja keras dengan setia, kita akan lihat bahwa sesuatu yang masa depan kita ya. Yang kita tahu bahwa ini suatu hal yang kita harus take good care. Ya. Apa yang Tuhan memberi kepada kita? Tuhan mencukupi keperluan kita. Kita tahu bahwa ini adalah masa depan kita. Kalau kita tidak hati-hati, kita tidak memelihara, kalau kita don't care, ya. Dan kita tahu bahwa kita selalu menghadapi banyak hal. Ya. Jadi, mengapa
hamba yang baik, ia bersikap nyata tentang kondisi asetnya. Ya, kita tahu bahwa ini satu hal yang kita tahu. Kita selalu harus punya budget planning. Ya, kita tahu bahwa dalam situasi ini kita akan mengerti keuangan kita secara pribadi. Kalau orang yang tidak selalu hati-hati dengan budget planning mereka selalu boros dan mereka overspend, ya. Dan selalu mereka dalam kekurangan. Kita tahu bahwa Tuhan kita beri kita hikmat untuk belajar, untuk menjadi hamba yang baik dan setia dalam keuangan kita. Ya, kita tahu bahwa apa yang di Amsal 21 ayat 5 dikatakan bahwa di sini rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Saudara, kita tahu bahwa budget itu mampu kita untuk belajar tentang keuangan kita secara pribadi. Sudah, kita bukan hanya hidup dalam scene itu sepertinya bahwa kita itu dikatakan luck. Ya, itu semua itu nasib. Ya. Dan kita tahu bahwa kita hidup dalam dunia ini itu semua adalah pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan. Tuhan memberi kita hikmat untuk planning. Tuhan tidak selalu meninggalkan kita. Jadi saudara, kalau sudah selalu mengalami sesuatu overspending atau boros, minta kepada Tuhan, beri hikmat kepada saudara, supaya kita berhati-hati dalam keuangan kita. Kita minta Tuhan beri kita hikmat di mana pemborosan kita. Ya, kalau kita selalu boros dengan keuangan kita untuk makan mewah-mewah, kita harus belajar di situ. Makan yang sederhana. Jangan selalu makan di restoran. Kita tahu bahwa kita perlu berhikmat. Ya. Kalau kita boros dengan keuangan kita dalam data HP, ya, kita harus kontrol. Ya. Di mana pemborosan ini, di mana kita harus untuk berhenti dengan data-data ini. Dan kita tahu, saudara, saya percaya bahwa Tuhan beri kita hikmat. Dan ini salah satu yang kita harus minta. Tuhan beri kita menjadi seorang financial planner yang baik. Sudah nombor 3, kita akan belajar di sini. Ya, itu adalah nilai-nilai seorang hamba yang baik atau penatalayanan yang baik. Ya, seorang stewardship. Ya, menghargai keperluan atas keinginan kita. Kita harus belajar di sini. Ya, di mana kita sudah ada waktu, sudah boleh baca di kitab Matius pasal 6 ayat 25 dan 34. Kita tahu bahwa di sini bahwa firman Tuhan ini selalu memberi kita bahwa kita jangan khawatir. Jangan khawatir dengan apa yang kita dalam secara financial kita. Kita harus belajar di sini bahwa dengan 2 hal. Needs, keperluan atau kebutuhan, dan wants, mau atau ingin. Sudah, kita harus belajar dengan 2 hal ini. Kalau kita perlu beli sesuatu, kita harus berpikir dulu, apakah itu needs, kebutuhan, atau kita wants, mau, atau ingin. Kita harus belajar di sini. Kalau itu hanya kita ingin, kita harus kontrol. Kita tidak butuh. Kalau itu memang ada kebutuhan yang khusus buat keluarga, ya kita memprioritaskan dulu. Kita harus belajar untuk memberi prioritas
kebutuhan dulu, dan kemudian kalau kita punya ekstra, itu seperti uang, kita ingin, kita boleh beli. Jangan kita hanya beli, kemudian kita tidak pakai. Kita simpan di gudang. Dan apa terjadi? Pada akhirnya buang. Sayang, saudara. Kita harus belajar di mana kebutuhan, di mana keinginan. Kalau kita sudah bisa membandingkan dengan dua hal ini, saya percaya sudah bisa menatasi keuangan kita. Sudah pasti bisa menatasi. Coba belajar untuk mengkategorikan keuangan kita, prioritas kita. Sudah harus belajar untuk memprioritaskan keuangan saudara. Saat ini kita lihat bahwa banyak orang yang selalu tergoda dengan uang. HP baru mulai ada, saya beli. Yang lama mau bikin apa? Simpan gudang, nggak dipakai. Selama HP kita bisa difungsi, pakai. Ya, kalau HP-nya rusak, ya kita tidak bisa buat apa-apa. Sudah belajar untuk memprioritaskan hal ini. Kita akan tahu bahwa sebagai belajar untuk menilai atau nilai-nilai secara stewardship atau hamba yang baik, kita harus tahu bahwa seorang stewardship yang bijaksana atau hamba yang bijaksana, kita selalu lihat bahwa kita adalah bebas dari pembudahan keuangan kita. It's a financial freedom. Kita lihat bahwa kita tidak terikat, kita tidak jadi pembudak, kita tidak dalam kekurangan. Ya. Kita selalu lihat bahwa Tuhan selalu memberi kita pertolongan. Dan saya percaya sudah belajar untuk memprioritaskan ini. Dan kita boleh belajar di sini bahwa apa yang dikatakan bahwa Tuhan selalu janji untuk mencukupi kebutuhan kita kalau kita setia kepada Dia. Saudara, setia kepada Tuhan, jangan lupa setia juga dalam pemberian. Apa yang kita harus bayar perpuluhan kita, memberi perpuluhan kita, kita harus beri kepada Tuhan. Dan jangan lupa kalau orang yang selalu memberi dengan suka hati, suka rela, mereka akan pasti diberkati sama Tuhan. Sudah dalam hal ini saya ingin katakan di bawah, ya, kita harus belajar untuk selesaikan hutang kita. Kalau kita adalah seorang hamba yang baik, apa yang hutang-hutang yang kita lunas? Jangan kita hutang dan kita tidak bayar, kemudian kita dalam kekurangan, kita hutang kepada orang lain lagi. Sudah, itu Tuhan tidak senang. Kita harus belajar apa yang kita hutang kepada teman-teman kita. Belajar untuk bayar. Bayar apa yang kita hutang. Sudah, kalau kita hutang kepada teman kita itu kadang-kadang sabar. Dia memberi kita waktu. Coba sudah kalau kita hutang di dalam bank atau tukang kredit. Besok-besok rumah kita pun habis. Ya, harta-harta kita habis. Sudah mau tinggal di mana? Sudah jadi homeless, tidak ada tempat tinggal. Ya. Sudah bersyukurlah kepada Tuhan. Apa yang Tuhan sudah selalu mencukupi kebutuhan kita. Tuhan juga mau kita jadi hamba yang baik untuk melunasi kepada hutang-hutang. Lunasin apa yang kita harus bayar. Nyicil. Walaupun kita pelan-pelan nyicil, kita akan pasti lunasin semua. Jadi menjadi seorang hamba yang baik dalam keuangan, lunasin apa yang kita hutang. Jangan hutang terus. Itu tidak menjadi berkat kepada Tuhan. Kita akan tidak pernah nikmati berkat Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita. Kita harus belajar. Tuhan tidak mau kita hidup dalam kekurangan. Tuhan selalu memberi kita berlimpah-limpah. Saudara, dalam hal ini, dalam kesimpulan, sudah
kita tahu bahwa kita sudah punya jawaban dalam menjadi seorang hamba yang baik dalam keuangan. Saya percaya bahwa saat yang kita membahas ini, saudara, kita renungkan kembali di mana kekurangan kita, di mana kelemahan kita. Ya. Di mana kelemahan kita, perbaiki. Di mana kekurangan kita, belajar. Dan saya percaya bahwa Tuhan selalu mencari orang yang dalam hal ini dia lagi bergumul dalam keuangan. Sudah, ini doa saya. Doa saya supaya kita mempunyai keputusan dalam financial. Dan kita tahu bahwa ini kita akan menjadi tambah bijaksana. Terima hikmat Tuhan menjadi seorang hamba yang setia dalam keuangan. Saya percaya apa yang hal ini kita akan belajar sini. Sudah, kalau kita serah hidup kita kepada Tuhan dalam keuangan kita, saya percaya sudah pasti mengalami sesuatu yang luar biasa. Dalam hal ini, kesimpulan saya ingin membaca di Mazmur pasal 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Saudara, mari kita amin firman Tuhan ini. Selama kita setia dalam Tuhan, setia dalam keuangan kita kepada Tuhan, tanggung jawab kita kepada Tuhan, memberi perpuluhan, memberi persembahan kepada Tuhan. Saudara, saya percaya bahwa saudara akan pasti melihat berkat Tuhan. Ya. Belajar saat ini. Dalam hal ini, saya memberi 3 poin diskusi dalam hal ini. Sudah bisa renungkan firman Tuhan, sudah boleh pause, dan sudah belajar. Poin nomor 1. Poin nomor 1 kita akan lihat bahwa ingat, Tuhan ingin kita mempunyai hikmat dalam keuangan. Saudara, saya percaya Tuhan ingin kita mempunyai hikmat. Saudara, kalau kurang hikmat, minta kepada Tuhan. Selama ini saya percaya bahwa kalau kita dalam kesusahan, dalam keuangan, kita lihat di mana kelemahan kita. Minta hikmat kepada Tuhan. Poin yang kedua kita akan lihat di sini. Tuhan ingin kita percaya Dia. Bahwa Ia adalah Jehovah Jireh kita. Saya percaya Allah ingin kita tahu bahwa Dia adalah Jehovah Jireh. Allah yang selalu memberkati kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Saudara, saya tahu apa yang saya mengalami. Saya memberi suatu dorongan dan memberi suatu pengalaman kepada saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu apa yang kita bergumul belajar untuk menjadi seorang hamba yang baik dalam keuangan. Sudah pasti mengalami Jehovah Jireh kita. Poin yang ketiga di sini. Tantangan apa yang Anda sekarang mengalami dalam isu keuangan? Saudara, sudah tahu tantangan apa? Sudah tahu isu financial kita? Sudah tahu? Hal ini saya mohon, saudara, renungkan 3 poin diskusi ini dan coba aplikasikan. Dan saya percaya Tuhan akan pasti menolong setiap orang yang ikut online ibadah Facebook ini. Sudah, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari, saudara, datang kepada Tuhan, minta pertolongan
koreksi diri sendiri, dan belajar. Apa yang kita harus dibenarkan, kita benarkan. Jangan kita hanya masa bodoh. Apa yang kita utang kepada orang, lunasin. Dan kita akan pasti mengalami berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus buat anak-anak-Mu Tuhan yang lagi bergumul dalam keuangan. Tuhan Yesus, Engkau tolong mereka, beri mereka hikmat, pimpin mereka Tuhan, supaya mereka boleh belajar untuk memberi suatu financial budgeting dalam kehidupan mereka, dan mereka boleh belajar untuk melihat dalam kebutuhan pribadi mereka, pertolongan-Mu, Tuhan, beri mereka hikmat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan bahwa Engkau akan tolong mereka. Biar saat ini mereka akan belajar untuk apa yang mereka harus menjadi seorang hamba yang baik dalam secara keuangan, supaya kehidupan mereka itu boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan tolong dan Tuhan memberkati saudara.